Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu cryptocurrency Hedera Hashgraph atau HBAR ya teman-teman, HBAR. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading. Kemudian yang kedua, teman-teman mesti hati-hati apabila ketemu dengan grup atau channel palsu menggunakan logo dan mengatasnamakan MS Trade and Investment dengan alternatif plesetannya seperti itu. Kemudian juga hati-hati komentar palsu atas nama MS Trade and Investment yang mengarahkan Anda untuk chatting melalui WhatsApp atau sosial media yang lain. Saya tidak melakukan itu semua ya teman-teman. Teman-teman mesti waspada semuanya. Oke teman-teman, karena ini adalah kali pertama saya membahas tentang Hedera Hashgraph ini, maka saya akan memberikan analisa dari awal dulu. Baru kemudian pada video berikutnya tentang Hedera Hashgraph ini, saya hanya akan memberikan update terakhir saja. Jadi ini saya akan memberikan gambaran secara umum dulu untuk Hedera Hashgraph ini. Oke teman-teman, untuk Hedera Hashgraph ini atau HBAR ini saat ini posisinya adalah di ranking 52 ya. Ranking 52, teman-teman bisa cek di CoinMarketCap. Kalau teman-teman mau lihat detail tentang Hedera Hashgraph ini atau HBAR ini, langsung saja menuju websitenya di hedera.com ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa melihat apa sih Hedera Hashgraph itu, apa sih HBAR itu, kegunaannya untuk apa, seperti itu. Di sini semuanya dibahas teman-teman ya. Ini kegunaannya untuk payment, untuk fraud mitigation, tokenized asset ya, kemudian untuk identity ya. Seperti ini teman-teman yang suka membahas tentang fundamental atau kegunaan ataupun apapun terkait dengan Hedera Hashgraph itu, silahkan langsung menuju ke websitenya. Di sini saya akan sekilas memberikan gambaran ya. Ini di dalam CoinMarketCap. Ini di CoinMarketCap saya pilih all ya teman-teman, all. Untuk Hedera Hashgraph ini dia awalnya adalah nilainya ya mungkin sekitar 0,05 ya, pertama listing di kalau dari data Hedera Hashgraph di CoinMarketCap harga awalnya adalah sekitar 0,08, baru kemudian turun ya seperti ini. Itu awalnya adalah sekitar September 2019 ya. Kemudian harganya itu cukup lama, itu berada di kisaran yang boleh dibilang tidak kemana-mana. Baru kemudian pada Januari 2021 ini koin-koin cryptocurrency kenapa naiknya di bulan Januari semua teman-teman ya. Januari baru naik dari 0,05 sampai harganya berapa sekarang, 0,05 tadi sampai 0,34. Jadi kira-kira kenaikannya itu kalau teman-teman mau lihat kenaikan harganya itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat kenaikan harganya, ini saya ambilkan dari TradingView teman-teman ya. Saya ambil dari terendahnya saja, atau kalau saya ambil dari awalnya itu kenaikan sekitar berapa ini teman-teman, sekitar 1400% ya teman-teman. Saya tarik dari awal ya, awalnya itu September 2019 sekitar 1470%. Tetapi kalau misalkan saya ambil dari terendahnya, kayaknya ada terendahnya teman-teman. Terendahnya tuh di sini, rendah sekali. Saya coba tarik kira-kira di berapa. Oke, ini saya besarkan dulu. Terendahnya tuh di sini ya. Saya tarik ke atas, nanti akan saya lanjutkan. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada titik terendahnya di sini teman-teman, di bawah ya. Ada titik terendahnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kemudian itu di sekitar 0,0932 dolar di sini, sehingga kalau kita lihat ke atas kenaikan tertingginya itu kalau dari titik terendahnya itu bisa sampai 4.000-an nih, 4.000-an ya. Semoga tidak salah ya, karena saya ambilnya dari low-nya ini sekitar 0,00978. Oke, itu gambaran sekilas tentang kenaikannya ya teman-teman. Terus kemudian saya akan melihat trennya terlebih dahulu. Trennya seperti apa? Jadi secara simpel saja, yang di belakang kita tidak akan membahas semuanya. Jadi yang jauh-jauh di harga awal-awal, yang harga-harga sideways,
saya tidak akan membahasnya. Yang di sini saya tidak akan membahasnya. Saya hanya akan membahas ketika harganya mulai breakout, teman-teman ya. Jadi paling mudah untuk melihat breakout itu adalah teman-teman gunakan MA 200 saja. MA 200 itu yang ini ya. MA 200 itu adalah batas antara bull itu yang di atas MA 200 ini bull area ya. Kemudian yang ada di bawahnya itu adalah bear area. Yang bull area berarti kecenderungannya naik, yang di bawah adalah kecenderungannya adalah turun. Jadi saya akan mulai ngambil dari sini, teman-teman perbesar dulu untuk kita mencari swing low-nya ya. Jadi karena ini bentuknya juga sama, saya pikir dari sini saya bisa gunakan. Oke, ini tarikan pertama ya teman-teman. Tarikan pertama ini untuk melihat sifat atau karakter dari barang ini di dalam daily, bahwa dalam satu tren naik itu dia ini masih sideways area sini. Jadi saya tarik dulu ke sini. Nah, di dalam pergerakan ini teman-teman, oke. Sebentar saya kecilkan dulu. Ya, di dalam satu tren-trennya itu ya, tren-tren kenaikannya dia itu biasanya akan koreksi teman-teman ya. Ya, ini dari sini saya tarik ke sini teman-teman, itu dia koreksinya sampai 61 ya. Kalau teman-teman lihat koreksinya itu umumnya di koin ya teman-teman. Jadi teman-teman mesti lihat nih sampai dari sini sampai puncak, terus koreksi sendiri udah ke retracement berapa ini? Ini sudah turun dalam sekali. Jadi memang di koin, di kripto itu teman-teman kalau lihat barang yang naik seperti ini, itu koreksinya sangat mungkin ke 60, 50 atau 60 retracement-nya ya. Ini terlihat di sini untuk H bar ini atau H bar ini, dia koreksinya di sini, di area sini ini bahkan dia sampai 50 sampai 70 retracement. Ini teman-teman mesti sadarin, ini satu tren awal dulu ya. Satu tren awalnya. Oke, saya clean dulu di sini. Nah, dari tren tadi yang udah kita bentuk tadi ya, teman-teman dari sini. Ya, terus dia kok kemudian kan turun ya. Jadi tadi di sini koreksinya sampai 23, oke. Kemudian nah, dia ada tren turun. Ya, tren turun ya. Kita akan testing targetnya dulu. Tren turun ini kita tarik sini dan kita cari apakah target-targetnya tercapai dengan benar. Itu kita lihat di retracement 161, 216, 316, 416, 461 maksud saya. Oke. Nah, di sini kita lihat teman-teman, ketika dia turun, ketika H bar ini turun, terus kemudian dia naik ke atas, ternyata dia bisa nyampe targetnya di sini, ya, itu di sini ya. Kemudian di 261 retracement di sini kecapai juga, terus baru kemudian dia koreksi ya. Dia koreksi, targetnya udah kecapai, saya hapus untuk targetnya. Nah, kemudian di dalam kenaikannya dari sini teman-teman, dari swing low ini ke swing high sini, kita akan lihat koreksinya seperti ini. Ya, koreksinya dia itu ternyata dalam tren naik ini ke bawah, itu koreksinya dia sampai retracement 23, kemudian 38, 50. 50 adalah koreksi umum teman-teman ya. Orang kalau ngantri itu rata-rata antrinya di 50 di sini. Itu wajar. Nah, setelah koreksi dia naik lagi. Setelah koreksi dia naik lagi ke atas. Nah, kita lihat target-targetnya dengan menggunakan Fibo ya. Ya, dari sini ini Fibo yang ini saya geser aja dulu. Oke. Yang ini saya geser dulu ke sini. Oke, kemudian kita cari tren nih teman-teman, dari swing high ini dari sini ke bawah ya. Kita cari dulu seperti ini. Apakah target-targetnya tercapai? Target dia tercapai setelah break high di sini. Dia
nyampe target di sini, yaitu di sini. Kecapai targetnya teman-teman ya. Ya, targetnya kecapai, jadi ini saya push dulu saya untuk testing aja bahwa ini targetnya bisa kecapai dan teman-teman bisa ngambil target penjualannya tuh dari di sini di retracement 1,61 ini saya hapus. Kemudian dari swing low ini saya tarik ke atas. Dari sini saya puncak untuk nyari koreksinya. Nah, di dalam tren dari sini teman-teman, dari tren ini ke sini ya. Ke sini koreksinya itu sampai 23, 38, kemudian 50, 61 dan 70. 70 retracement. Saya aktifkan 70-nya. 78 ya. Tidak ada di sini nih. Oke, 70 aktif. Nah, dia nyampe koreksinya nyampe 78,6 retracement ya. Kemudian dia naik. Nah, yang naik ini koreksinya udah. Sekarang kita akan cari naiknya. Di sini saya kita cari naiknya ini teman-teman untuk cari targetnya ya. Oke, setelah itu kita akan cek kenaikannya sesuai target atau enggak. Perhatikan ini swing high, ini swing low. Kita tarik Fibo-nya. Ini di dalam daily teman-teman ya. Kita cari ke sini. Kita lihat target-targetnya apakah kecapai. Target dari H-bar ini di sini kecapai ya. Jadi dalam turunnya ini terus dia akan naik nih. Targetnya kecapai di 27 juga di 2 ini di sini di 1,61 retracement 2,61. Oke, kemudian saya cek ke atas. 4 targetnya kecapai semua, di sini kecapai. Di sini juga kecapai teman-teman ya. Oke, di sini kecapai juga, terus kemudian dia koreksi. Nah, dia mulai dari sini teman-teman, mulai dari swing low ini ke sini, dia mulai ada koreksi. Saya akan bersihkan dulu semuanya. Ya. Mulai dari sini teman-teman, ini saya cari, ini saya gunakan swing low-nya, swing high-nya. Ya. Kemudian saya tarik koreksinya di berapa? Nah, dia mulai di sini udah mulai agak berat ya. Jadi ini adalah tren terakhir, bukan tren terakhir, ini tren naik yang terakhir yang paling kuat. Kan dia di dalam pergerakannya kan seperti ini teman-teman. Di dalam pergerakannya kan dia seperti ini, naik ya, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, yang terakhir ini turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi kalau yang di sini dia ada naik lagi, di sini ada naik lagi, di sini ada naik lagi. Kalau yang di sini dia membentuk seperti flag ya teman-teman, seperti satu konsolidasi after flying. Jadi konsolidasi after flying itu setelah dia lari, dia konsolidasi seperti ini. Ini adalah di posisi terakhirnya di sini. Jadi kalau kita lihat di dalam tren ini dia, tren sini naik ke sini. Ini yang di sini teman-teman ya. Itu dia kan membentuk satu channel ya. Ini koreksi ya. Dalam kenaikan ini dia koreksi sampai 23, 38. Naik lagi, ketemu lagi 23, ketemu lagi 38, ketemu 23, ketemu 38, bahkan nyampe 50. 50 biasanya kalau tidak kuat di 38, dia akan kecenderungannya mencari 61. 61 kecapai teman-teman. Dia naik lagi di 50, 38, kemudian ke 50, 61, 61 mantul dari situ target jualan minimal di 38 kecapai ya, bahkan sampai ke 23. Jadi yang teman-teman mesti ingat, pergerakan satu cryptocurrency, saham ataupun ya forex itu di dalam rentang pergerakannya seperti ini teman-teman ya. Di dalam rentang pergerakannya itu dia
pasti mengikuti satu satu pola. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah support yang bawah ya, dia seperti ini. Ya, dia naik turun seperti ini. Kalau misalkan dia nggak kuat, dia akan turun mencari support yang di bawahnya. Seperti itu. Kalau kuat dia naik, kalau misalkan nggak kuat dia akan turun lagi. Kalau misalkan nggak kuat lagi, dia akan mencari support bawahnya terus. Seperti itu ya. Seperti itu tergantung kondisi dari kekuatan tren dari barang tersebut. Dari H-bar ini ya, dari H-bar ini kekuatannya seperti apa, seperti itu. Oke. Kalau kondisi sekarang ya, kalau saya lihat memang setelah dia lari kenceng lah istilahnya seperti itu. Setelah dia lari kenceng kemarin, ini perlu yang namanya satu konsolidasi ya. Kalau kita lihat konsolidasinya ini dia membentuk satu parallel channel teman-teman ya. Parallel channel. Kalau saya lihat parallel channelnya itu dia dia kecenderungannya ini sebenarnya awalnya kecenderungannya dia ini agak flat seperti itu ya. Parallel channelnya itu sebentar ini saya nggak bisa pakai. Nah seperti ini kan sebenarnya awalnya. Tapi ini ada satu kecenderungan turun. Seperti itu. Jadi di area sini sebenarnya koreksinya dia hanya sampai 38. 38 ya, 38 retracement. Jadi satu tren tuh kalau naik terus dia koreksi. Kalau koreksinya itu hanya sampai 38 dan 23, maksud saya di sini 23 dan 38 retracement. Kalau naik lagi dari situ dia kuat. Jadi kalau misalkan dari sini naik dari sini koreksi ke sini kuat. Atau dari sini ke 38 kuat. Tapi ini kecenderungannya dia udah masuk ke 50. Ya saya nggak bilang ini trennya lemah. Tapi memang supportnya dia udah mulai mengambil di 50. Kalau supportnya udah mengambil di 50 ya memang itu wajarnya koreksi. Cuman kalau koreksinya sudah mengambil support di 61 itu koreksinya udah ekstrim. Koreksinya udah ekstrim penurunannya seperti itu teman-teman ya. Yang teman-teman mesti perhatikan di tren terakhir itu, di tren terakhir ini untuk supportnya dia ada di 0,228 di sini. Itu di retracement 0,61% di sini atau di 0,228 dolar untuk supportnya. Ini support paling bawah ya. Kemudian support atasnya itu ada di 0,27. Kalau support saat ini yang paling dekat itu dia ada di sini. Supportnya di 0,38 retracement yaitu di 0,31. Ini support pertama ya. Ini support pertama. Di sini support kedua. Support keduanya dan ini support ketiganya. Support ketiganya. Untuk resistannya dia ada di sini. Dia ada di 0,36 dolar dan di high-nya di sini. High-nya di 0,45. Kalau misalkan dia bisa tembus high-nya, nanti baru kita cari ininya ya, cari target kenaikannya sih seperti itu. Ini gambaran saya untuk H-bar apabila kita menggunakan time frame daily ya, teman-teman. Kita akan coba bersihkan. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Ini saat ini sih dia masih ya itu tadi yang saya bilang dia masih consolidation after flying. Dia masih konsolidasi setelah dia lari ya. Ini kalau kita lihat gambaran channelnya sih kita ambil yang paling banyak dilewatin ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi dia setelah dia berlari naik, dia sekarang konsolidasi dulu. Seperti itu. Kalau kita lihat sih dari tren awal konsolidasi ini kira-kira di berapa persen dari sini kita ambil dari sini ya. Atau dari awal tren aja di sini. Nah, dari awal tren seperti ini teman-teman. Ini adalah tren globalnya ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat globalnya ya pakai yang dari awal tren seperti ini. Kalau tadi yang singkat-singkat tadi adalah kalau Anda trader cepat. Kalau Anda trader cepat tuh Anda setiap naik turun gini Anda bisa cari support resist.
Jadi ini support resist pertama, support resist kedua, support resist ketiga, support resist keempat, Anda bisa cari. Kalau Anda trader cepat. Tapi kalau Anda trader yang lebih panjang jangka waktunya, gunakan yang ini. Ya. Dimana kalau di sini, koreksinya di sini ini, dia nyampe di retracement 50. Jadi dalam kenaikannya, dia koreksinya udah sampai 50. Wajar sih, ini koreksi wajar, koreksi orang antri. Cuman kalau Anda menggunakannya untuk trading, untuk hold, kayaknya mungkin agak bukan riskan ya, agak deg-degan juga ya. Ini naik turunnya cukup lebar. Naik turunnya di sini kan berapa ini? Rentangnya $40, 40% teman-teman. Jadi ini saya tarik nih. Nah, kenaikannya di sini antara low sama high-nya $40. Kalau teman-teman ambil itu body candle ya. Kalau teman-teman ambil full-nya candle-nya itu $70-an. Kalau teman-teman megang volatilitas seperti itu pasti ya pusing juga seperti itu kan. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Update ini technical analysis global view-nya untuk Habar teman-teman ya, Hedera Hashbar. Saya akan Hashgraph ya. Saya akan update teman-teman, jangan khawatir, saya akan rutin secara update untuk barang ini teman-teman ya. Itu update saya untuk Hashbar. Terima kasih teman-teman semuanya.